Ada sebuah makam. Tidak ada emas di dalamnya. Tidak ada permata. Tidak ada ornamen kemewahan yang biasanya menghiasi peristirahatan terakhir seorang raja. Hanya sebuah ruangan kecil dari batu. Dan sebuah prasasti yang katanya berbunyi, "Wahai manusia, siapapun kamu, dari manapun kamu datang, karena aku tahu kamu akan datang, aku adalah Sirus, yang memberikan kekaisaran Persia kepada bangsa Persia. Jangan iri dengan makam kecil ini." Manusia seperti apa yang menulis kalimat itu? Bukan raja yang sombong, bukan diktator yang haus darah, tapi seorang penakluk yang justru membebaskan lebih banyak orang daripada yang dia taklukkan. Dalam sejarah peradaban manusia, hanya sedikit nama yang sanggup mengubah peta dunia secara permanen. Alexander, Caesar, Napoleon. Tapi ada satu nama yang sering terlupakan, padahal dialah yang meletakkan fondasinya. Cyrus the Great. Dan hari ini, kita tidak sekedar membahas sejarahnya. Kita akan membedah mengapa seorang manusia yang lahir dari abu bisa membangun imperium terbesar yang pernah ada di muka bumi dan meninggalkan jejak filosofi yang bahkan masih relevan sampai detik ini. Untuk memahami Cyrus, kita harus kembali ke abad ke-6 sebelum Masehi. Dunia saat itu terbagi dalam beberapa kekuatan besar. Ada Babilonia di selatan mewah, arogan, dan merasa tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Ada Media di utara, kerajaan yang kuat dan brutal. Ada Lydia di barat, kaya raya, penuh emas. Dan di celah-celah semua itu, ada satu bangsa kecil yang hampir tidak dianggap. Persia, tepatnya suku Pasargadae di wilayah yang sekarang kita sebut Iran. Disinilah, sekitar tahun 559 sebelum Masehi, seorang anak laki-laki lahir dari keluarga bangsawan kecil. Namanya Kurus, yang dalam bahasa Yunani akan dikenal sebagai Cyrus. Ayahnya adalah Kambises I, seorang raja kecil dari Ansan, sebuah kerajaan vasal yang harus tunduk kepada kekaisaran Media yang jauh lebih besar. Ibunya, Mandane, adalah putri dari Raja Media, Astyages, yang berarti Cyrus memiliki darah dua kerajaan sekaligus dalam tubuhnya. Kedengarannya seperti privilege, tapi kenyataannya jauh lebih gelap. Menurut catatan sejarawan Yunani, Herodotus, kakeknya Raja Astyages pernah mendapat mimpi buruk. Sebuah visi bahwa cucunya kelak akan menghancurkan tahtanya. Apa yang dia lakukan? Dia memerintahkan pembunuhan bayi Cyrus. Seorang bangsawan bernama Harpagus diperintahkan untuk membawa bayi itu ke pegunungan dan membiarkannya mati. Tapi Harpagus tidak sanggup. Dia menyerahkan bayi itu kepada seorang gembala. Dan gembala itu, bersama istrinya, membesarkan Cyrus layaknya anak mereka sendiri di tengah padang, di bawah terik matahari Persia, jauh dari istana dan kemewahan. Inilah ironisnya, sang raja besar tidak lahir dari keistimewaan. Dia lahir dari pelarian. Dan justru di sanalah karakter Cyrus dibentuk. Dia tumbuh mengenal tanah, mengenal rakyat biasa, mengenal bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak dianggap. Sebuah pengalaman yang nantinya akan menjadi kunci dari cara dia memerintah. Singkat cerita, identitas aslinya akhirnya terungkap. Kakeknya, Astyages, menemukannya kembali. Dan alih-alih membunuhnya, sang kakek justru membawanya ke istana. Mungkin karena merasa nasib tidak bisa dilawan. Atau mungkin karena dia melihat sesuatu yang istimewa dalam diri cucunya itu. Tapi keputusan itu akan menjadi kesalahan terbesar Astyages.
Mari kita bicara tentang kondisi dunia sebelum Sirus benar-benar mengubahnya. Kekaisaran Media adalah penguasa dominan di kawasan tersebut. Di bawah Raja Astyages, Media menguasai sebagian besar wilayah yang kini kita sebut Iran, Irak, Armenia, dan sekitarnya. Mereka kuat secara militer, tapi lemah di satu hal yang krusial. Mereka tidak dicintai rakyatnya. Pemerintahan Media dikenal kejam dan sewenang-wenang. Pajak diperas habis-habisan. Rakyat di wilayah taklukan diperlakukan seperti aset, bukan manusia. Dan Persia sebagai kerajaan vasal merasakan semua itu setiap harinya. Sementara itu, Sirus yang kini sudah dewasa dan menjadi Raja Ansan, mulai diam-diam membangun sesuatu. Dia tidak langsung menyerang. Dia tidak buru-buru berperang. Pertama, dia membangun kepercayaan. Dia menyatukan berbagai suku Persia yang selama ini saling bercerai-berai. Dia meyakinkan mereka bukan dengan ancaman, tapi dengan visi bahwa bersama, mereka bisa menjadi lebih dari sekedar budak di tanah mereka sendiri. Dan kemudian, pada sekitar tahun 553 sebelum Masehi, Sirus memulai pemberontakan terhadap kakeknya sendiri. Ini bukan hanya soal ambisi pribadi. Ini adalah pernyataan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memerintah. Perang berlangsung selama beberapa tahun, tapi ada momen yang benar-benar mengubah segalanya. Dan ironisnya, bukan berasal dari kekuatan Sirus. Harpagus, orang yang dulu diperintahkan membunuh Sirus saat bayi, tapi memilihnya untuk hidup, ternyata menyimpan dendam panjang kepada Astyages. Dan di tengah pertempuran krusial, Harpagus membelot. Astyages kalah. Setelah mengalahkan Media, Cyrus tidak berhenti. Pada 547 sebelum Masehi, dia mengalihkan pandangannya ke barat, ke kerajaan Lydia, yang dipimpin oleh Raja Croesus, salah satu manusia terkaya yang pernah hidup. Ungkapan sekaya Croesus bahkan masih dipakai sampai hari ini. Croesus percaya diri. Dia bahkan sempat bertanya kepada orakel legendaris di Delphi sebelum berperang. "Jika aku menyerang Persia, apa yang akan terjadi?" Orakel menjawab, "Sebuah kekaisaran besar akan hancur." Croesus mengira itu berarti kemenangan baginya. Dia salah. Cyrus mengalahkan Lydia. Kekaisaran yang hancur itu adalah milik Croesus sendiri. Tapi sekali lagi, Cyrus tidak membunuh Croesus. Justru, dia menjadikannya penasihat. Karena bagi Cyrus, otak seorang raja yang kalah jauh lebih berharga daripada nyawanya. Dan puncak dari semuanya datang pada 539 sebelum Masehi, kejatuhan Babilonia. Ini adalah momen yang seharusnya butuh perang berdarah panjang. Babilonia adalah kota terbesar di dunia saat itu. Temboknya setinggi 90 meter, dikelilingi parit, diisi dengan persediaan makanan untuk bertahan puluhan tahun. Tapi Cyrus tidak menghancurkan Babilonia. Dia masuk ke dalamnya. Cyrus membelokkan aliran sungai Efrat yang mengalir langsung melewati bawah tembok kota dan memasuki Babilonia melalui jalur sungai yang kering di malam hari. Tanpa pertumpahan darah massal, tanpa pembantaian. Dan ketika dia masuk ke Babilonia keesokan harinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Rakyat Babilonia menyambutnya. Karena sudah bertahun-tahun mereka hidup di bawah raja mereka sendiri, Nabonidus, yang dianggap gila yang meninggalkan ibu kota, mengabaikan ritual keagamaan, dan membuat rakyatnya sengsara. Cyrus datang bukan sebagai penjajah, tapi sebagai pembebas. Dan dia bermain sesuai peran itu. Dia menghormati dewa-dewa Babilonia. Dia memulihkan kuil-kuil yang ditelantarkan. Dia membebaskan para tawanan, termasuk ribuan orang Yahudi yang sudah dibuang ke Babilonia selama puluhan tahun.
dan mengizinkan mereka pulang ke tanah leluhur mereka di Yerusalem. Tindakan ini diabadikan dalam silinder Cyrus, sebuah artefak berbentuk tabung tanah liat yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai deklarasi hak asasi manusia pertama dalam sejarah. Di dalamnya tertulis, dalam bahasa Akadia kuno, bahwa Cyrus memerintah bukan dengan kekerasan, tapi dengan kehendak para dewa dan dengan kesukarelaan rakyatnya, bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh dipaksa menganut agama tertentu, bahwa perbudakan dilarang. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, sementara dunia lain masih sibuk memperjualbelikan manusia, Cyrus sudah berbicara tentang kebebasan beragama dan martabat manusia. Kamu mungkin memperhatikan satu kesamaan di judul video ini, The Great. Cyrus the Great, Alexander the Great. Keduanya diberi gelar yang sama. Tapi apakah ini kebetulan atau ada hubungannya? Jawabannya, Alexander terobsesi dengan Cyrus. Ketika Alexander dari Makedonia, yang lahir lebih dari 200 tahun setelah Cyrus memulai ekspedisi militernya menaklukkan Persia, dia membawa serta sesuatu yang tidak biasa. Buku biografi tentang Cyrus. Buku itu ditulis oleh Xenophon, seorang filsuf dan jenderal Yunani, berjudul Cyropedia, yang bisa diartikan sebagai pendidikan Cyrus. Ini bukan hanya catatan sejarah, tapi juga manual kepemimpinan. Sebuah buku tentang bagaimana caranya menjadi pemimpin yang besar. Dan Alexander mempelajarinya dengan serius. Ketika Alexander akhirnya mencapai makam Cyrus di Pasar Gade, dia tidak menghancurkannya. Justru dia memerintahkan agar makam itu diperbaiki dan dijaga. Katanya kepada pasukannya, "Hormati tempat ini, karena disinilah seorang raja sejati beristirahat." Gelar The Great yang diberikan kepada keduanya bukan kebetulan historis. Ini adalah pengakuan bahwa ada sebuah standar kepemimpinan yang melampaui zaman. Dan Cyrus yang pertama kali menetapkan standar itu. Alexander tidak hanya menaklukkan Persia. Dalam banyak hal, dia belajar cara menaklukkan dari Cyrus. Dengan merangkul budaya lokal, menghormati kepercayaan yang berbeda, dan memenangkan hati rakyat, bukan hanya perang. Sekarang bagian yang menurut saya paling penting, bukan kronologi perangnya, bukan peta wilayah kekuasaannya, tapi cara berpikir seorang Cyrus. Pelajaran pertama, kemenangan sejati adalah membuat musuh tidak mau melawan lagi. Cyrus tidak membunuh raja-raja yang dikalahkannya. Dia mengintegrasikan mereka. Dia tahu bahwa seorang musuh yang kamu biarkan hidup dengan martabat lebih loyal daripada seorang bawahan yang kamu beli dengan emas. Inilah yang disebut sejarawan modern sebagai soft power, dan Cyrus menguasainya 2500 tahun sebelum istilah itu ditemukan. Pelajaran kedua, pemimpin terbesar adalah mereka yang tidak perlu memaksa. Pelajaran kedua, pemimpin terbesar adalah mereka yang tidak perlu memaksa. Cyrus tidak pernah mewajibkan rakyat taklukan untuk meninggalkan agama, bahasa, atau adat mereka. Dia memahami sesuatu yang banyak pemimpin modern masih gagal pahami, bahwa diversitas bukan kelemahan, tapi kekuatan. Kekaisaran Persia adalah salah satu kekaisaran paling multikultural dalam sejarah, dan itulah justru yang membuatnya bertahan lama. Pelajaran ketiga, kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut adalah kekuasaan yang rapuh. Pelajaran ketiga, kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut adalah kekuasaan yang rapuh. Bayangkan jika Cyrus memerintah dengan teror seperti Astyages. Mungkin dia akan berkuasa lebih lama secara teknis, tapi kekaisarannya tidak akan meninggalkan bekas yang sama. Yang membuat Cyrus great bukan jumlah wilayah yang dia kuasai, tapi seberapa banyak manusia yang mengenangnya sebagai pembebas, bukan penjajah. Dan ada satu hal lagi yang, menurut saya, paling dalam. Cyrus pernah berkata,
Atau setidaknya demikian yang dikisahkan Xenophon. Semakin besar kekuasaanmu, semakin besar tanggung jawabmu untuk tidak menyalahgunakannya. Di dunia yang penuh dengan pemimpin yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, Cyrus adalah anomali. Dia adalah bukti bahwa seseorang bisa memiliki segalanya dan masih memilih untuk berbuat baik. Tapi seperti semua hal yang besar di dunia ini, ada akhirnya. Pada 530 sebelum Masehi, Cyrus memimpin kampanye militer terakhirnya ke utara dan timur, ke wilayah yang kini kita sebut Kazakhstan dan Asia Tengah. Di sana, dia berhadapan dengan suku nomaden yang tangguh, kaum Massagethae, yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Tomiris. Tomiris adalah wanita yang tidak kenal takut. Anaknya ditangkap oleh pasukan Cyrus dan meninggal dalam tahanan. Kemarahannya adalah kemarahan seorang ibu sekaligus seorang ratu. Dalam pertempuran yang terjadi setelahnya, pasukan Persia dikalahkan, dan Cyrus, raja yang selama hidupnya hampir tak terkalahkan, gugur di medan perang. Caranya meninggal pun menjadi legenda. Herodotus menulis bahwa Tomiris mencelupkan kepala Cyrus ke dalam wadah berisi darah, sambil berkata, "Kamu sudah haus darah seluruh hidupmu. Sekarang minumlah sepuasmu." Tentu saja ini mungkin sebuah dramatisasi, tapi simbolismenya kuat. Bahkan seorang yang besar pun tidak kebal dari konsekuensi kekuasaan. Kekaisaran Persia tidak langsung runtuh setelah kematian Cyrus. Penerusnya putranya, Kambises II, kemudian Darius the Great, kemudian Xerxes, terus memerintah selama hampir 200 tahun lagi. Tapi perlahan, kualitas kepemimpinan yang membuat Cyrus luar biasa mulai memudar. Para raja berikutnya lebih sering memerintah dengan kekerasan, korupsi, dan arogansi. Dan pada 330 sebelum Masehi, Alexander the Great, sang murid yang terobsesi dengan sang guru, menyelesaikan apa yang secara ironis adalah penghormatan terbesar, sekaligus penghancuran warisan Cyrus. Dia menaklukkan Persepolis, membakarnya, dan mengakhiri dinasti Achaemenid. Kekaisaran terbesar di dunia kuno itu runtuh, bukan karena musuh dari luar yang terlalu kuat, tapi karena dari dalam. Mereka sudah kehilangan jiwa yang dulu Cyrus bangun. Makam Cyrus masih berdiri hari ini di Pasar Gadae, Iran. Sederhana, sunyi, tidak ada emas, tidak ada kemewahan. Hanya batu dan kata-kata. "Wahai manusia, aku adalah Cyrus. Jangan iri dengan makam kecil ini." Dia tidak perlu makam yang mewah untuk diingat, karena warisannya tidak tersimpan di batu atau emas. Warisannya tersimpan di setiap ide tentang toleransi, kebebasan, dan martabat manusia yang masih kita perjuangkan sampai hari ini. Cyrus the Great mungkin sudah pergi 2500 tahun lalu, tapi cara dia memimpin dengan hormat, bukan rasa takut, masih relevan, dan masih sangat dibutuhkan. Itu dia kisah Cyrus the Great, penakluk yang membebaskan, raja yang tidak memaksa, dan manusia yang, bahkan dalam kematiannya, mengajarkan kita tentang apa artinya benar-benar besar. Kalau video ini membuat kamu berpikir, tinggalkan komentar siapa menurutmu pemimpin yang paling mirip dengan Cyrus di era modern. Dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah seperti ini yang belum kita ungkap. Sampai jumpa di video berikutnya.